Anda masih bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV pada Rabu 17 Januari 2018. Saya sekarang kemudian ke Bang Nasir. Tadi kan kita sudah banyak diskusi terkait dengan Pak Idrus, Pak Erlangga, terkait kemudian masuknya beberapa mantan jenderal ke lingkaran presiden. Bang, Anda ini kan di posisi partai oposisi. Apa pengaruhnya atau mungkin apakah ada kekhawatiran terkait dengan 2018-2019? Seperti saya katakan tadi bahwa ini kan gawainya presiden, ya. Hak prerogatif presiden. Iya, walaupun hak prerogatif itu nggak mutlak juga sebenarnya. Ya, beliau juga harus memberikan sisi akuntabilitasnya kepada masyarakat. Kenapa menteri ini diganti dan kenapa orang ini yang akan masuk, kan begitu. Harus ada parameter yang jelas. Tadi sudah ada komunikasi ke media. Ya, jadi kami ini tidak merasa kemudian was-was, khawatir, ya. Itu hal yang biasa. Ya, hal yang biasa bahwa beliau mengganti kemudian mengisi dengan yang baru, ya. Tapi kan kemudian orang bertanya seperti saya katakan tadi itu bahwa di mana kabinet kerja tadi itu, ya. Karena saya sudah sering mengatakan bahwa 2018 itu biasanya pemerintah sudah tidak efektif lagi. Karena? Tidak efektif lagi karena sudah menjelang 2019. Apalagi beliau sudah punya niat dan sudah mengutarakan bahwa akan maju dalam Pilpres 2019. Ya kan? Sangat disayangkan kalau beliau punya modal, kemudian dilewatkan modalnya begitu saja. Pasti beliau berusaha bagaimana modal yang ada ya, dikapitalisasi sehingga kemudian bisa meraih apa yang diinginkan. Meskipun memang ya tentu saja orang yang punya kuasa juga punya kekuasaan untuk menempatkan orang di sini, orang di situ dan lain sebagainya. Dan tentu saja orang-orang yang ditempatkan itu juga, ya, orang-orang yang ditempatkan itu juga, ya dalam tanda kutip juga punya tanggung jawab dong. Tanggung jawab struktural untuk menyukseskan tugasnya di tempat dia itu, dan juga punya tugas non-struktural. Itulah, ini yang kadang-kadang tugas-tugas non-struktural ini yang kemudian ya memang harus diemban. Ya kalau presiden minta masa ditolak, ya kan? Presiden tolong dong, masa kemudian dia berani mengatakan nggak bisa Pak Presiden. Jadi ini menurut saya memang ini yang harus yang tentu saja kami yang berada di luar pemerintahan harus lebih bekerja keras, ya, bekerja keras mencermati reshuffle kabinet di ujung pemerintahan Presiden Jokowi ini, ya, dan kemudian ingin memastikan bahwa ya kita akan bisa lebih sukses di 2019. Kita ini maksudnya adalah oposisi atau mungkin atau iya kita ya kalau tadi kan misalnya disebut misalnya soal-soal puasa tadi ya. Saya bilang bahwa Ibu Megawati dengan PDI Perjuangan itu puasanya 10 tahun, lama loh. Ya. Semasa SBY 10 tahun mereka puasa. PKS lebih bisa lagi puasa 10 tahun, kira-kira demikian. Ya 15 tahun pun kita sanggup puasa, kira-kira begitu. Kita tadi bicara terkait dengan ada masuknya beberapa mantan jenderal ke lingkaran presiden, dan itu kalau ada boleh bicara kekhawatiran di 2018-2019, bagaimana mungkin bisa jadi mungkin kekuatan-kekuatan inilah yang nanti akan mengunci gerak-gerak orang-orang oposisi. Anda punya kekhawatiran terkait hal itu? Saya katakan, jangan sampai kemudian apa yang dibayangkan oleh Mbak Wiwi soal stabilitas tadi itu, itu jangan sampai kemudian terjadi, ya. Yang penting stabilitas, sehingga kemudian anasir-anasir yang bisa mengganggu stabilitas ini kemudian dimatikan, dipukul dan lain sebagainya. Ya, karena terus yang kena bisa jadi nanti partai Anda kan Anda posisi kan ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu, ya kan, tidak seperti itu dan tidak boleh terjadi seperti itu, ya. Nah, karena itu memang apalagi tidak bisa dipungkiri juga bahwa perkiraan-perkiraan menguatnya politik identitas ke depan. Nah, ini kan juga menarik sebenarnya, ya. Jadi juga harus dikelola dengan hati-hati. Nah, karenanya menurut saya kami sendiri tidak begitu mengkhawatirkan ya kalau kemudian para jenderal masuk dalam lingkaran istana Presiden Jokowi, ya kan, tidak begitu khawatir. Sebab seperti tadi mereka sudah sipil, ya, bahwa mereka punya pengaruh, ya, punya jaringan, kemudian secara emosional mereka punya katakanlah orang-orang di militer yang aktif itu, ya tentu saja mereka kan juga terbatas, ya kan. Karena tentara dan polisi kan tidak boleh memilih, walaupun istri dan saudara-saudara mereka bisa memilih. Bicara terkait dengan politik identitas yang tadi barusan Anda sampaikan, kita kan punya pelajaran yang cukup luar biasa di Pilkada DKI Jakarta. Apakah politik identitas atau sentimen-sentimen ini nanti akan dibawa di 2018-2019? Kan sekarang kalau kita lihat PKS itu kan mewakili
Islam yang konservatif, tapi mungkin partai-partai yang lain adalah kalau soal Islam konservatif atau moderat itu sama Mbak Wi. Tapi kalau mungkin apakah itu nanti jurus PKS di 2018-2019 itu membawa politik identitas seperti kita itu? ini partai Islam yang moderat sebenarnya, ya kurang tepat kalau dibilang konservatif, ya. Jadi sebenarnya politik modern ini. Jadi politik identitas itu bisa positif, bisa negatif sebenarnya, ya. Jadi kalau misalnya empiris sosiologis yang kita lihat hari ini, ada orang Jawa, ya ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Aceh, ya kan. Kemudian juga ada orang China, kemudian ada orang lain-lain begitulah ya. Itu kan empiris sosiologis yang harus, itu fakta, ya. Jangan sampai kemudian ini kemudian diarahkan kemudian untuk memusuhi orang-orang itu aja nggak boleh. Betul. Jadi kalau misalnya seorang Muslim ya mengatakan bahwa dia akan memilih pemimpin yang Muslim, itu hal yang biasa. Sama seperti saudara-saudara saya di NTT misalnya, yang mayoritas orang Katolik, ya kan? Mereka memilih calon gubernurnya itu yang beragama Katolik. Itu biasa sebenarnya, ya. Tapi jangan sampai kemudian mengadu domba, kemudian membenturkan, membenturkan empiris sosiologis ini. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang kemudian bisa didelik, ya, bisa kena pidana. Tapi kalau dia mengatakan seperti ini bahwa saya memilih karena sesuai dengan keyakinan saya, apa salah ya? Saya ke Bang Emrus. Bang Emrus, kalau tadi Pak Nasir ini kan katanya cool nih dengan apa yang reshuffle terjadi hari ini, nggak akan banyak pengaruh tuh dengan partai saya atau posisi saya di oposisi. Kalau Anda melihat sendiri posisi oposisi dengan kekuatan yang cukup luar biasa di sekeliling presiden sekarang, apa yang akan terjadi di 2018-2019? Tidak bisa kita prediksi apa yang terjadi karena sangat dinamis begitu ya. Bahwa susunan kabinet yang ada sekarang itu walaupun dengan reshuffle yang baru hari ini dilakukan, saya pikir tidak berkorelasi positif dengan kondisi di 2019. Karena kenapa? Karena saya mengatakan bahwa dinamika politik ini ke depan ini sangat-sangat cair. Tidak bisa kita pastikan bahwa komposisi ini akan bisa menentukan dinamika politik akan terjadi begini, tidak bisa gitu demikian. Tapi yang pasti saya mau katakan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh suatu pimpinan baik presiden mengangkat kabinet atau apapun tidak ada pernah di ruang hampa. Selalu terkait dengan kepentingan-kepentingan yang dikalkulasi. Jabatan presiden adalah jabatan politik. Pertimbangan politik menjadi bagian daripada keputusan tersebut. Namun demikian, kepentingan politik apa? Apakah itu kepentingan politik kebangsaan, kenegaraan? Saya kira tidak masalah. Tapi kalau itu kepentingan politik yang katakanlah pragmatis, yang sifatnya sesaat, yang sifatnya sangat katakanlah sumbu pendek misalnya seperti itu, saya kira tidak positif. Tetapi kalau memang susunan kabinet ini atau katakanlah reshuffle yang dilakukan ini dikaitkan dengan katakanlah 2019, saya pikir saya mengatakan amat sulit kita mengatakan bahwa itu akan berelasi. Akan berelasi. Iya, akan sulit kita mengatakan itu akan berelasi dengan kondisi politik di 2019. Oke, baik. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut, saudara, terkait dengan bagaimana apakah kabinet yang direshuffle pada hari ini akan bisa bekerja profesional di tahun mendatang, dan idealnya kabinet ini sebenarnya harusnya bagaimana? Kalau kita bicara profesional salah, tapi kalau bicara politik juga salah. Nah, itu tetap bersama kami, kita akan membahasnya.